Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pemulihan Hati, The Restoration of the Heart. Amsal 4 ayat 23 berkata gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tahukah Anda bahwa hati kita adalah sumber dari hidup kita? Apa yang ada di hati kita itu yang akan keluar lewat perkataan, pikiran maupun perbuatan kita. Kalau hati kita bersih, maka perkataan kita, perbuatan kita, dan pikiran kita juga bersih. Tapi kalau hati kita kotor, maka pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita kotor. Segitu pentingnya kita belajar jaga hati. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan NIV dikatakan gini, above all else, guard your heart, for it is the wellsprings of life. Dikatakan bahwa hati kita itu sumber mata air kehidupan kita. Bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini mengalirnya tuh dari hati. Kenapa penting banget kita jaga hati kita? Karena hidup kita nggak mungkin baik kalau hati kita nggak bersih. Hati kita menentukan hidup kita. Sumber dari semua yang kita lakukan dalam hidup ini adalah hati kita. Tahukah bahwa Roh Tuhan itu berdiam di hati kita. Dalam 2 Timotius 1 ayat 16 dikatakan, peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Hati kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Kita harus jaga hati kita tetap bersih supaya Roh Kudus betah tinggal di situ. Orang yang punya Roh Kudus di dalam hatinya, hidupnya akan selalu dipimpin oleh Roh Allah. Banyak kali dalam hidup ini, dalam mengambil keputusan, dalam melakukan apapun, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kalau hati kita nggak bersih, kita nggak peka dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Matius 5 ayat 8 bilang gini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa artinya? Orang yang hatinya bersih, yang bisa dengar pimpinan Roh Allah di dalam hatinya. Banyak kali dalam hidup ini kita nggak peka lagi dengan pimpinan Roh Tuhan. Karena hati kita nggak bersih. Apa yang mengotori hati kita? Yang mengotori hati kita adalah ini, Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di batin kita. Dan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, itu yang mengotori hati kita. Markus 7 ayat 21, Yesus mengajarkan bahwa dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Siapapun Anda, saya dan Anda harus jaga hati kita. Karena dari dalam hati kita, Yesus bilang, muncul segala hal-hal jahat ini, karena itu kita harus jaga. Nggak ada seorang pun yang kebal dengan hal-hal yang jahat, karena kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan. Kenapa kita perlu banget jaga hati kita? Supaya kita tetap peka akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita udah nggak peka lagi kalau kita mulai mengotori hati kita dengan dosa, dengan perkara-perkara yang najis, perkara-perkara yang membuat Roh Kudus nggak betah tinggal di hati kita. Karena kalau kita percaya bahwa Roh Kudus diam di hati kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan memenuhi kita dengan Roh-Nya, harusnya kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 9 bilang gini, tetapi kamu tidak hidup
dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tanda orang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dia tidak lagi hidup di dalam daging. Tapi kalau ada orang yang bolak-balik jatuh dalam dosa, hidup ngikutin hawa nafsu, selalu hidup dalam keserakahan, pertikaian, orang ini nggak hidup dipimpin roh Allah. Yang sering diperdebatkan bahwa tanda orang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Padahal yang lebih esensi adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, dia nggak mikirin perkara-perkara daging. Apa sih arti hidup menurut roh? Pertimbangan hati kita itu dijaga Tuhan. Pertimbangan hati kita selalu berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan, ketika ada hal-hal yang harus kita putuskan, pertimbangan kita adalah begini: apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak?